Pemirsa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini teman-teman, di Chatterbox tanggal 13 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau hari Sabtu 6 September 2025. Saya cuma pengen memberikan satu ajakan aja ya teman-teman ya, bahwa Pak Purwo bahwa kita kalau mau jadi orang Islam itu ingat-ingat ayat ini aja, udkhulu fisilmi kafah gitu loh. Kalau jadi orang Islam itu harus kafah. Kafah tuh sering saya sampaikan dalam arti kafah itu ya sungguh-sungguh, serius, maksimal gitu loh, nggak bermain-main gitu, nggak main-main, nggak bercanda-canda gitu loh ya, yang benar-benar Islam gitu loh, bukan Islam tapi rasa kayak orang sekuler gitu loh, jangan. Soalnya ada yang pernah menyatakan itu ke saya, orang dekat lah intinya gitu. Walaupun saya nih jarang salat berjamaah ke masjid, tapi saya nih terus, bukan berarti saya tidak berbuat kebaikan gitu loh. Dia memang fastabiqul khairat itu kan juga termasuk ibadah gitu loh. Nah tapi inilah yang membedakan agama Allah, agama Allah yang bernama Islam ini dengan agama yang lain. Agama Allah memerintahkan kita, bahkan mewajibkan kita bersujud kepada Allah. Referensinya banyak. Bahkan sampai-sampai tentang sujud itu dijadikan satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah As-Sajdah. Ya. Semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya mewajibkan umatnya untuk bersujud kepada Allah. Gitu loh. Bukan semata-mata kayak tidak pernah salat, tidak pernah sujud gitu ya. Oh tapi kan saya terus buat kebaikan Pak. Iya, kebaikannya untuk dunia tok. Itu tuh ajaran-ajaran yang ajaran agama duniawi tuh. Ajaran-ajaran duniawi karena sesungguhnya mereka hanya mengincar kebahagiaan di dunia, tapi mereka lupa setelahnya akan ada kehidupan lagi. Satu kehidupan yang lebih lama daripada kehidupan di dunia gitu loh. Yaitu kehidupan di akhirat. Yaitu kehidupan di akhirat. Nah mereka lupa itu. Karena Allah memang membutakan mereka, mentulikan mereka, membisukan mereka. Summun bu'mun umyun fahum la yubsirun fahum la yarji'un. Itu loh. Summun bu'mun umyun fahum la yubsirun. Itu loh. Ditulikan, dibutakan, dibisukan, bahkan dimatikan akal dan hatinya oleh Allah. Kenapa? Karena mereka yang memilih. Karena mereka memilih mengingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya itu kayak ngeyelan gitu loh. Ngebantah Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ya, oke lah mereka bernarasi ya peduli ya, bernarasi ya peduli apa gitu kan. Yang penting kan gue di dunia, yang penting kan gue bahagia kan. Ini gue happy, gue banyak duit ya kan. Iya. Tapi itu kan cuma sementara doang. Begitu ini sisanya atau kehidupan setelahnya, waduh, saya nggak bisa ngomong. Ngebayanginnya aja rasanya tuh kayak, ya Allah, ya gitulah pokoknya. Saya ngebayangin aja kayak gitu lah. Udah ngeri, takut duluan gitu lah, ya kan? Ya tapi kita doakan lah, mudah-mudahan kita umat agama Allah ini jangan disesatkan oleh kaum yang begitu. Makanya penting untuk
untuk selalu memegang dalam diri kita ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, pentingnya memegang diri kita bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah, agama yang dibenarkan oleh Allah, agama yang diakui oleh Allah adalah Islam. Itulah istimewanya agama Islam dibandingkan agama lain, karena agama ini langsung dari Allah. Langsung dinyatakan sebagai agama Allah. Inna dina indallahil Islam. Coba. Seperti itu. Nah, kadang-kadang orang-orang kita ini karena memang udah sinkretik ya. Islam di Indonesia tuh dijalankan masuk itu secara sinkretis. Memang sudah berdamping-dampingan dengan ajaran-ajaran dan pemahaman-pemahaman jauh sebelum ajaran agama Allah ini ada di Indonesia. Ada di bumi Nusantara ini. Tapi kan Islam di Indonesia ini kan sudah berusia 7 abad lamanya. Dari abad ke-7 Miladiyah, abad ke-7 Masehi ini Islam tuh sudah masuk. Tapi kan berpadu dengan ajaran-ajaran Hindu, Buddha, Kejawen, Wewitan dan seterusnya. Nah, akibatnya jadi apa yang ada di dalam ajaran-ajaran itu dibaur di dalam Islam di Indonesia ini. Tapi tidak selamanya buruk. Ya. Kalau yang selama ini ada di Indonesia, ajaran-ajaran yang sebelum Islam itu, kalau bagus dipertahankan, kalau tidak bagus diperbaiki, diluruskan tujuannya. Sebagai contoh, misalkan kita masih mengadakan acara selamatan. Contoh misalnya kita baru pindah rumah, ada acara selamatan, tasyakuran pindahan ke rumah baru. Nah, itu diluruskan. Ya, selamatan itu menjadi niatnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya rumah baru yang kita tempati atau hunian baru yang kita tempati, bisa rumah, bisa apartemen, bisa apa gitu ya. Rumah yang atau hunian yang kita tempati itu menjadi membawa berkah buat kita semua. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an, Rabbi dan itu juga doa kita. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairam munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairam munzilin. Itu doa loh. Rabbi anzilni munzalan wa anta khairam munzilin. Itu doa loh. Nah, niatkan untuk itu. Arahnya ke doa itu. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairam munzilin. Kayak gitu. Jangan selamatan dilarikan ke macam-macam. Ada lagi contoh selamatan orang habis nikahan. Selamatan orang banyak teman-teman. Tidak selamanya yang ditinggalkan oleh ajaran-ajaran sebelum datangnya agama Islam di tanah Indonesia Raya ini, ya, itu jelek. Kalau yang nggak bagus dibetulin, yang bagus masih kita pertahankan kok. Seperti salah satunya acara selamatan. Kemudian ketika ada orang baru wafat, kita bikin acara 3 harian, 3 maleman, 7 harian, 7 maleman, 40 harian, 40 maleman. Tiap tahun bikin haulan 1000 harian, 1000 maleman tuh kalau udah 3 tahun ya. Tiap tahun haulan. Ini bulan Maulid Nabi Muhammad SAW bikin ada mauludan, ada pawai obor,
dan tradisi maulid. Kita nggak usah bicara di Jakarta saja punya tradisi maulid. Di setiap daerah kota Madia di Jakarta ini tradisi mauludannya beda-beda. Di Jakarta Selatan beda tradisi mauludannya dengan di Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat beda tradisi mauludannya dengan di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur beda tradisi mauludannya dengan di Jakarta Barat. Di Jakarta Barat beda tradisi mauludannya dengan Jakarta Utara. Sudah. Dan itu sama sekali, pemirsa, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selama tidak ada niat untuk ke sana. Tidak ada niatan untuk dimelencengkan dari hukum-hukum agama Islam gitu. Ada lagi yang masih menyatakan, Pak, nasionalisme, cinta tanah air, ya, itu tidak ada dalilnya. Saya bilang mungkin lupa doa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, ya, Rabbi ja'al hazal biladi amina. Ya Allah, jadikanlah negaraku ini, negeriku ini, negeri yang aman, ya. Itu doa Nabi Ibrahim. Itu menjadi dasar dari nasionalisme dalam agama Allah ini. Itulah. Jadi kalau kita jadi orang Islam, kita harus konsekuen. Nggak cukup hanya dengan istiqamah atau konsisten, tapi kita juga harus konsekuen, harus kafah, harus konsekuen, ya, bahwa kita meyakini ajaran agama Allah ini sudah sangat sempurna, sudah mengatur semua. Jadi jangan berkata lagi walaupun saya ini jarang sholat, Pak, saya ini jarang ke masjid, Pak, tapi kan saya ndak berbuat kebaikan. Ya, berbuat kebaikan wajib, tapi kan ada ibadah yang lebih wajib lagi, dan bahkan ini menjadi amal pertama yang nanti akan dihisap di yaumil mahsyar nanti. Apa? Salat. Bahkan secara eksplisit dalam rukun Islam itu, setelah kita berkredo, yaitu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita ucapkan kredo kita atau creed kita, persaksian kita, perjanjian kita, komitmen kita kepada Allah lewat syahadat itu. Nomor 2 rukun Islam itu adalah sholat. Bahkan ayat Al-Quran juga mengatakan, Ista'inu bisabri wassalah. Ista'inu bisabri wassalah. Mintalah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tuh sholat kan, bukan Ista'inu bisabri wal fastabiqul khairat. Bukan Ista'inu bisabri wassadaqah. Bahkan di ayat juga ada kan, itu kebaikan di surah Al-Baqarah itu. Wa yu'tuna zakat wa yuqimuna shalat. Di awal surah Al-Baqarah tuh, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Mendirikan salat. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuz zakat. Nah, baru zakat. Baru buat kebaikan, baru berderma, baru bersedekah. Jadi sholat dulu yang didahulukan. Makanya teman-teman, kita kalau orang Islam ndak sholat, rugi.
nggak sholat rugi. Kalau dia udah terang-terangan yang mengatakan gua malas sholat, udah murtad itu. Hampir jatuh dalam kekafiran, kecuali dia bertobat. Dia tarik ucapannya, atau dia cuma sekedar berguyon doang dengan mengucapkan seperti itu belum jatuh dalam kekafiran. Tapi kalau dia terang-terangan mengatakan sudah malas salat, dan dia tidak menarik perkataannya, dan dia tidak bermaksud bercanda, itu udah hampir murtad kalau kayak gitu. Orang yang keluar dari Islam itu rata-rata orang yang malas sholat. Itu aja. Soalnya di dalam benak mereka tuh, dalam Islam nih sikit-sikit salat, sikit-sikit salat, titik salat, titik salat, sitik-sitik salat, sitik-sitik salat, ya, sautik-sautik salat, sautik-sautik salat, ya kan? Bahkan yang lebih lucu lagi, ini waktu saya SMP, pesantren di Kilat di Bekasi, bilang sholatnya di jamaah aja supaya kegiatan kita tidak terganggu oleh sholat. Itu padahal saya SMP Muhammadiyah loh. Dan yang ngomong itu adalah guru senior SMP Muhammadiyah 8 Jaksel. Rumahnya dekat dengan SMP Muhammadiyah 8, dan pengurus masjid An-Nur Bendira Tanah Kusir. Namanya Pak Harun. Ya gak apa-apa, kita sholatnya apa namanya? Ini biar apa? Biar nggak keganggu sama sholat gitu katanya. La ilaha illallah. Kok sholat dibilang mengganggu? Ya kalau orang yang mengatakan aktivitas itu terganggu oleh sholat, itu berarti iman Islamnya itu dipertanyakan itu. Selama tidak ada uzur, sholatlah. Ya kan? Kita lagi dalam satu acara. Wih, mobil yang lagi rame nih, Mitsubishi Destinator. Kita selama tidak ada uzur, tidak ada yang menghalangi, atau masih bisa tunaikan sholat, sholatlah teman-teman. Karena itu kewajiban, ya. Tapi ada saja pihak yang mencoba untuk kita tidak sholat. Ada. Contoh, kita misalkan hadir di acara-acara yang bersifat umum, tapi yang mengadakannya bukan orang Islam, orang yang tidak Islam. Orang yang tidak Islam ini mana ngerti dia waktu sholat. Contoh, waktu saya hadir di acara seminar NLP di Pluit Village sana, yang mengadakan itu kan orang yang tidak Islam, ya. MC-nya doang satu Islam, perempuan. Tapi kan yang mengadakan ini kan bukan orang Islam. Mana ngerti dia kalau bukan orang Islam, nggak bakal ngerti dengan yang namanya sholat, waktu sholat. Pokoknya jalan terus sampai ini Maghrib bukan berhenti, lanjut ngocehnya. Itu kalau orang Islam tuh udah pasti berhenti. Oh, ini waktu sholat berhenti. Oh, asar nih berhenti. Ini maghrib berhenti. Gitu loh. Mereka, boleh gak saya bilang, mereka mungkin kaya, sugih, kaya di dunia, teman-teman. Mereka mungkin sukses, berjaya, berhasil, terpandang di dunia. Mereka mungkin punya semuanya di dunia. Tapi begitu mereka sudah pada waktunya pulang ke hadapan Tuhan, pulang ke hadapan Allah, langsung jeblos. You go to hell. Jeblos ke neraka. Kenapa? Tidak dianggap sama Allah. Kenapa tidak dianggap? Lah, mereka nggak nganggap Allah itu ada kok. Mereka nggak menganggap Allah itu ada. Mereka menganggap Allah itu harus, sebentar. Wah, ini bukan mainstay ini. Tokyo Metro 6000 6117. Ini pemain baru.
Kalau 6116 tuh mainstay. Mereka tuh menganggap Allah itu harus ada wujud. Wujud manusia, wujud hewan, wujud tumbuhan, wujud benda, dan sebagainya. Mereka gak menganggap Allah itu ada kan? Padahal Allah itu ada. Allah itu wujud, ya kan? Tapi nggak dianggap. Nah, begitu mereka mati, mereka meninggal, mereka wafat, jasadnya udah jasadnya hancur sama bumi, dimakan binatang tanah. Begitu sudah sampai di hadapan Allah, langsung jeblos ke neraka. Khalidina fi nari jahannam khalidina fiha. Kenapa? Karena nggak mengakui Allah. Allah pun juga nggak mengakui mereka. Langsung jeblos, beng gitu. Langsung jeblos loh. Tanya loh, kenapa saya nih di neraka? Kata Tuhan saya kalau buat baik ini nanti dapat surga. Saya kalau percaya manusia ini Tuhan juru selamat saya nih apa? Nanti otomatis masuk surga. Apa kata Allah? Ya Tuhan mana yang kamu sembah? Ya kalau mau kasar bahasa ya ndasmu itu Tuhan kok ngomong. Saya tidak pernah ngomong seperti itu, kata Allah. Oh, udah jeblos. Tuhan mana yang kamu maksud? Tuhan yang mana? Yang kamu tuhankan ini juga mengajarkan menyembahku, kata Allah. Hewan yang kamu anggap Tuhan itu, ya, dia adalah ciptaanku. Dia menyembahku, kata Allah. Udah langsung jeblos, peng, udah. Coba itu bayangin, teman-teman. Ini saya ngomong apa adanya ya, teman-teman ya. Saya bicara ini apa adanya, loh. Ya, nggak ada maksud apapun. Ini eksklusif hanya untuk orang Islam aja, teman-teman ya. Bukan untuk kalangan yang tidak Islam. Konten ini konten eksklusif. Hanya untuk orang Islam aja. Dia jangan salah paham, jangan salah arti. Ini konten eksklusif, ya. Saya gak ada maksud apapun. Cuma begini, teman-teman, kita sebagai orang Islam, ya, harus jalanin Islam itu benar-benar. Jangan separuh-separuh. Kalau Allah sudah perintahkan, ista'inu bisa bermasalah, jalanin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakat. Jalanin. Inna dina indallahil Islam. Jalanin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jalanin. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jalanin. Apa perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran itu, suruh jalanin aja. Nggak usah bermenge-menge, nggak usah berbantah-bantah. Kalau kita pengen jadi orang Islam yang benar. Tapi kalau kita tidak ingin jadi orang Islam yang benar, ya sudah. Tapi kalau kita pengen jadi orang Islam yang benar, apa yang sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, dan apa yang sudah diajar oleh Nabi SAW dalam hadis hasan dan sahih, itu jalan. Itu. Jangan malas sholat, pesan saya. Karena sholat itu membuka semua. Pak, saya mau kaya, Pak, ya sholat. Pak, saya mau sukses, berjaya, berhasil, Pak, ya sholat. Pak, saya pengen jadi orang baik, orang soleh, soleha, Pak, ya sholat. Pak, saya mau dapat jodoh, suami istri yang soleh, soleha, Pak, baik, berbakti sama orang tua. Apalagi saya janda, duda, udah punya anak, sayang sama anak saya, sholat. Apapun masalahnya, sholat solusinya. Yasta'inu bisobri wassalah. Maka jadi bagi ijazah lagi saya ini. Memang itu yang dikasih guru saya.
Kiai Syams. Ya, saya sebut Kiai Syams saja karena guru saya ini nggak mau disebut nama sebenarnya, karena memang beliau tidak ingin dikenal oleh banyak orang, hanya pengen dikenal oleh Allah dan keluarga beserta orang-orang terdekatnya aja, kerabat-kerabat dekatnya aja, nggak pengen dikenal oleh banyak orang, ya. Dan beliau sanadnya jelas kok, nyambung ke Mbah Hasyim Asy'ari dan ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya kalau jadi sholat itu adalah solusi dari semua urusan. Apapun masalahnya, sholatlah solusinya. Yasta'inu bisabri wassalah. Sabar dan sholat sebagai solusinya. Pak, saya sudah rajin sholat Pak, tapi kok belum. Ya sabar, kita nggak punya hak buat ngatur Allah, woi. Percuma kalau udah sholat tapi kagak sabaran, percuma, kan jelas perintahnya. Yasta'inu bisabri wassalah. Sabar dulu baru sholat. Kalau sholat tapi kagak sabaran, ya percuma. Lu siapa ngatur-ngatur Allah? Itu loh. Kita nih nggak ada hak untuk mengatur Allah, nggak ada. Kita cuma diperintah menghamba, beriman, bertakwa kepada Allah, bukan mengatur Allah, apalagi maksa Allah. Udah cukup. Allah yang akan nanti memberikan kita apa yang kita harapkan, apa yang kita hajatkan. Yang penting jalanin aja dulu, sabar aja dulu, gitu. Ya, nggak usah bicara. Walaupun saya ini tidak sholat Pak, tapi saya ini walah sholat teman-teman, sholat. Kalau bisa sholat tuh on time, nggak ngaret-ngaret. Kalau bisa sholat itu sedari kecil tuh udah otomatis, nggak perlu disuruh-suruh lagi. Woi kamu sholat, kamu kalau nggak sholat nanti bapak tabuk kamu. Kamu nanti kalau nggak sholat ibu siram kamu pakai air panas, oh, biar melepuh itu kulitmu itu. Nanti kalau kamu udah sholat ibu taruh kamu di preser, menggigil dah lu sana. Nggak perlu begitu, nggak perlu begitu. Justru orang tua lah yang mencontohkan sholat itu kepada anaknya. Orang tua, orang tua sholat depan anaknya, anaknya akan tahu, anaknya ngelihat. Dan dia nanti akan ikut sholat ketika sudah bertumbuh, ketika sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri, sudah bisa berjalan, sudah bisa merangkak, sudah bisa duduk, sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan, sudah bisa banyak bergerak, sudah bisa banyak melihat, sudah bisa banyak mendengar, sudah bisa banyak semua. Nanti dia ikut sholat dan dia akan terbiasa nanti dengan sholat. Karena kita yang mencontohkan, kita yang lebih tua yang mencontohkan. Bukan kita yang menyuruh, tapi sudah sendiri dia punya kesadaran untuk sholat. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua yang menanamkan kesadaran itu, kita yang mencontohkan. Sama halnya kayak kita di tempat kerja. Atasan nyuruh kita, ayo sholat jamaah. Tetapi kalau atasan cuma sekedar nyuruh, dia kagak ikut sholat jamaah, hoak. Tapi kalau atasan yang mencontohkan sholat, ikut sholat jamaah. Begitu terdengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat. Yang bawahnya juga pasti akan ngikut. Malah nanti akan di ini ada timbul ini, wah tumben nih bos kita sholat segala macam, karena dicontohkan. Karena masyarakat kita di Indonesia ini itu paternalistik, mencontoh mereka yang punya otorita. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi jangan pernah tinggalkan sholat apapun alasannya. Siapapun yang imam sholat jamaah, sholatlah jamaah. Apapun kesibukannya, begitu sudah masuk waktu sholat, sholatlah. Terima kasih teman-teman. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.